teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik aja ya. Bersyukur hari ini kita dapat beribadah online, walaupun cuma secara online, tapi aku berharap kalian tetap penuh dengan semangat. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita bersatu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita menaikkan pujian sebab Kau besar. Ku beri kemuliaan dan hormat. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan pada hari ini sehingga kami dapat berkumpul di sini. Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah kami pada hari ini. Biarlah Tuhan yang berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan melaksanakan dengan ibadah ini. Tuhan yang pimpin semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk lagu selanjutnya, marilah kita menaikkan Hatiku Percaya. Aku undang semuanya untuk bertepuk tangan dan bersemangat. Tuhan kuatkan terus.
kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Musa Lydia, marilah kita menaikkan satu pujian Liku Piku. Selamat pagi, selamat hari Minggu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Harapan saya semuanya sehat dan bahagia dalam kasih Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini kita masih diberi kesehatan yang baik, kita masih bernyanyi untuk menyembah Tuhan juga. Saat ini kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Mohon Tuhan berikan kita hikmat dan pengertian supaya bisa memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau memberikan kami kesegaran sehingga kami dapat menyembah Engkau, bernyanyi memuji Engkau, dan saat ini kami akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami karena kami sudah siap. Kami mohon Engkau mengurapi hamba-Mu yang sangat lemah, sangat terbatas ini. Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan dia untuk menyampaikan firman-Mu dengan jelas dan benar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan di Efesus pasal 2 ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
Sedemikian jauh kita membaca firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca, merenungkannya, dan menjalankannya. Saudaraku, ketika kita memberitakan Injil kepada teman-teman, sering kita mendengar jawaban mereka seperti ini. Semua agama sama sajalah. Semua agama mengajarkan kita harus berbuat baik supaya kita dapat masuk ke surga. Nah, pada umumnya orang menganggap seperti itu. Harus berbuat baik supaya bisa naik ke surga. Nah, ini sangat berbeda dengan agama Kristen. Mari kita menyimak firman Tuhan dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Paulus berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku, dari 2 ayat Alkitab ini menjelaskan kepada kita bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, supaya jangan kita berbangga diri. Semua itu karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, Muse, jika berbuat baik bukan untuk masuk ke surga, mengapa kita harus berbuat baik? Nah, itu jawabannya ada di Efesus pasal 2 ayat 10. Dalam satu ayat ini kita akan menguraikannya dalam 3 bagian. Bagian pertama, karena kita ini buatan Allah. 10a. Artinya karena kita ini milik Allah. Saudaraku, kepemilikan itu sangat menentukan identitas dan perilaku seseorang. Sebagai contoh, anak ini dari seorang pahlawan bangsa dan negara. Identitas anak itu dengan sendirinya ikut sangat berharga di mata orang dan dihormati oleh banyak orang. Sebab itu dia akan selalu waspada dalam perkataannya, dalam perbuatannya, supaya tidak mempermalukan nama baik orang tuanya. Saudaraku, kita ini adalah milik Allah. Allah sang pencipta langit dan bumi. Allah yang maha agung, maha mulia. Identitas seperti ini mengingatkan kita harus menghargai diri kita sendiri. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Sebab itu kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita harus selalu waspada dengan perilaku kita. Jauh dari perbuatan yang jahat yang dapat memalukan nama Tuhan. Selain itu, berusaha terus untuk melakukan perbuatan yang baik supaya dapat memuliakan nama Tuhan. Dan ingat, kita ini milik Tuhan. Maka kita harus melakukan perbuatan yang baik. Poin yang kedua, karena kita ini diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Ada di ayat 10b. Artinya kita ini telah ditebus, telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Nah, jadi kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Bukan berbuat baik untuk diselamatkan, tetapi berbuat baik karena sudah diselamatkan. Nah, jadi setiap orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan harus selalu berbuat baik sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Poin ketiga, karena kita ini sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat 10c. Artinya karena kita ini sejak diciptakan Allah,
sudah ditentukan Allah untuk melakukan perbuatan baik. Sekarang, keselamatan yang kita terima di dalam Kristus Yesus merupakan sarana untuk mewujud nyatakan rencana Allah dalam hidup kita, yaitu melakukan perbuatan baik. Saudaraku, jadi sudah jelas kita melakukan perbuatan baik karena kita ini milik Allah. Karena kita ini diciptakan Allah untuk melakukan perbuatan baik. Karena melakukan perbuatan baik itu adalah rencana Allah dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu ayat Alkitab selalu mengingatkan kita untuk melakukan perbuatan baik. Yakobus pasal 4 ayat 17. Berkata demikian, jika seorang tahu harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudaraku, dalam masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang kena dampak. Banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Ini adalah suatu kesempatan bagi kita untuk berbuat baik. Mari kita meraih kesempatan itu. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Karena hidup ini hanya sementara saja. Saya bersyukur ya, bidang diakonia gereja kita GKI Jati telah menjalankan perbuatan baik bagi membagi sembako kepada saudara seiman kita, juga kepada warga yang ada di sekitar gedung gereja kita. Selain itu, diakonia juga membantu saudara seiman yang ada kesulitan dalam biaya pengobatan, juga dalam biaya pendaftaran anak-anak sekolah. Sebab itu, jika saudaraku tahu siapa membutuhkan bantuan, boleh beritahukan kepada Chuan Tao Tabita. Nah, kita juga bisa melaksanakan sesuatu untuk saudara kita yang kita tahu dia sangat butuh bantuan. Misalnya, sekarang banyak orang membutuhkan apa? Pulsa untuk online. Bagaimana kita membantu mereka? Ada yang berkata, kan saya masih sekolah. Saya mana ada uang untuk membantu mereka. Kalau kita punya hati, uang jajan kita bisa kita hemat. Ya, makan berapa, simpan berapa. Nah, kita kumpulkan. Ada 30.000, 50.000. Kita tahu saudara kita itu sangat membutuhkan pulsa. Belilah pulsa untuk dia. Supaya dia bisa ikut studi online, bisa ikut ibadah online, maupun persekutuan online. Nah, jika kita berbuat sedemikian rupa, berarti kita sudah berbuat baik untuk saudara kita. Ada umat Tuhan hatinya tergerak oleh belas kasih untuk membagi pulsa kepada saudara seiman, supaya mereka bisa ikut ibadah online, persekutuan online, di YouTube maupun di WhatsApp. Nah, ketika dia melakukan itu, hatinya ada damai, sejahtera, dan sukacita. Karena ketika ada persekutuan doa dan melihat mereka ini ikut doa bersama, ya, maupun ikut persekutuan yang lain bersama dengan Zoom meeting. Jadi kita kan bisa melihat saudara seiman kita, ya, yang sudah 6 bulan tidak berjumpa. Nah, pada saat itu bisa saling menyapa, saling melepaskan rindu, saling sharing, saling mendoakan. Itulah persekutuan yang sangat-sangat indah. Dan juga membuktikan kasih Tuhan itu nyata. Jadi tetap bisa menjalin hubungan yang baik satu dengan lainnya,
walaupun tidak dapat bertatap muka langsung, tetap bisa bertatap muka via internet. Ya, baik Zoom meeting maupun Google meeting dan lain-lain. Kita bersyukur Tuhan baik pada kita. Dan kita juga perlu baik kepada sesama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau. Kami anak-anak-Mu, pada hari Minggu pagi ini kami boleh sehati menyembah, memuji Engkau dan mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Mengingatkan setiap kami bahwa kami diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan yang baik. Tolong kami, mampukan kami untuk menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya hidup kami berkenan di hati Tuhan dan selalu menjadi berkat bagi yang lain. Kami berdoa untuk semua anak remaja yang sedang mengikuti ibadah ini. Firman Tuhan menyapa setiap mereka. Firman Tuhan memampukan mereka untuk melakukan suatu perbuatan yang baik kepada sesama. Berkati setiap pemuda remaja yang mengikuti studi online. Tuhan memberi mereka hikmat dan kepintaran, supaya mereka dapat mengikutinya dengan baik. Dan hatinya juga penuh sukacita, walaupun studi online. Terima kasih Tuhan, ketika mereka menghadapi ujian, Tuhan juga menolong mereka bisa menjawab dengan benar, sehingga mendapat prestasi yang baik dengan sikap yang jujur. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua pemuda remaja ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan pimpin hidup mereka. Tuhan berkati masa depan mereka. Tuhan berkati iman mereka hari lepas hari makin bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Musa Lydia telah membawakan firman. Untuk meresponi firman yang telah disampaikan oleh Musa Lydia, mari kita menaikkan satu pujian, Ku Mau Seperti-Mu Yesus.